Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah peradaban Islam Utsman bin Affan dan sejarah peradaban Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berikut video mapping yang akan saya tampilkan. Yang pertama yaitu sejarah peradaban masa Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abd al-Manaf. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif, 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah yang berumur 82 tahun. Saat menjabat sebagai khalifah yang ketiga selama 12 tahun. Nama ayahnya yaitu Affan dan nama ibunya adalah Arwah binti Khuris. Khalifah Utsman bin Affan adalah keturunan dari Bani Umayyah yang kaya raya dan seorang yang dermawan. Terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah merupakan babak baru dalam pemerintahan Islam. Utsman bin Affan diharapkan membawa kesejahteraan bagi umat Islam. Pengalaman Utsman bin Affan dinilai mampu mensukseskan di segi bidang militer dan agama. Selanjutnya ada beberapa prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menaklukkan daerah Arjan dan Persia dan menaklukkan Khurasan dan Nashabur di Iran. Yang kedua yaitu beliau setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Yang ketiga yaitu meresmikan Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang digunakan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Yang keempat, mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di Afrika Utara. Akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yaitu ditandai yang satu yaitu dampaknya kemakmuran kemasyarakatan. Yang kedua, ada ciri-ciri perubahan sosial pada masyarakat pemerintah. Yang ketiga, ada penggunaan berbagai strategi untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Nah, jadi pada pemerintahan Utsman bin Affan ini pada akhirnya itu ini kan Utsman itu sudah wafat sehingga terjadi beberapa dampak-dampak yang tadi saya sebutkan. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah bin Abi Thalib adalah khalifah Islam yang keempat. Beliau juga menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah anak dari Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kematian kakeknya Abdul Muthalib dibesarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berasal dari Bani Hashim yang paling dianggap terhormat oleh suku Quraisy. Selanjutnya adalah pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Utsman wafat, dan keadaan ini sangat semakin kacau pada masa itu. Kaum muslimin mendesak agar Ali dijabat sebagai khalifah dalam suasana kacau. Ali pun dijabat. Peristiwa itu berlangsung pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 35 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib diwarisi sebagai pergolakan masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasi dengan menarik
para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapat kepada negara. Ali bin Abi Thalib mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan diantaranya orang Islam yang pernah ditetapkan pendahulunya pada zamannya Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya yaitu adalah yang pertama Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Yang terakhir yaitu berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama Muawiyah, Syiah, pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi yang menyusup ke barisan tentara Ali bin Abi Thalib, Khawarij. Yang kedua yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ini menyebabkan tentara semakin lemah. Sehingga pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdullah bin Mujam, anggota Khawarij. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan untuk tugas sejarah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.